Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang keliling ya, keliling maupun luas bangun datar gabungan yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan unsur lingkaran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, yaitu kita akan mengulas semua materi dari awal ya. Jadi dari unsur lingkaran dan yang terakhir kemarin yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja kita mulai ya nak ya. Nah, yang pertama ada unsur-unsur lingkaran. Nah, masih ingat ya, lingkaran kemarin itu adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk garis lengkung yang berpusat pada satu titik. Itu adalah lingkaran ya. Kalau unsur-unsur lingkaran masih ingat ya, ada titik pusat, jari-jari ya yang setengahnya diameter, kemudian ada diameter yang 2 kalinya jari-jari, ada busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Oke, masih ingat ya yang unsur-unsur lingkaran. Nanti silahkan dipelajari, karena ini biasanya kalau di PTS dia pasti keluar ya untuk unsur-unsur lingkaran. Oke, baik, berikutnya. Di sini ada keliling lingkaran. Masih ingat ya, rumusnya itu ada dua, ada yang menggunakan diameter dan ada yang menggunakan jari-jari. Nah, kalau menggunakan diameter itu pi dikali D ya. Kalau menggunakan jari-jari itu adalah 2 dikali pi dikali R. Nah, seperti biasa pi-nya ya, kalau 3,14 itu berarti diameter maupun jari-jarinya dia tidak bisa dibagi dengan 7. Kalau untuk 22/7 itu berarti jari-jari maupun diameternya dia pasti bisa dibagi dengan 7. Oke ya, berikutnya ya. Nah, kalau luas lingkaran itu juga ada dua rumus ya. Nah, kalau menggunakan jari-jari itu pi kali R kuadrat. Nah, kalau dia menggunakan diameter 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, di sini menentukan jari-jari dan diameter. Nah, jari-jari apabila diketahui kelilingnya. Masih ingat ya, diketahui kelilingnya berarti jari-jarinya berapa. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar itu. Nah, itu rumusnya adalah R sama dengan K per 2 dikali Pi. Itu adalah rumus mencari jari-jari apabila diketahui kelilingnya. Ya, oke, berikutnya. Bu Vita punya, nah ini mencari diameter apabila diketahui kelilingnya. Itu hanya D sama dengan K per Pi. Ya, jadi beda dengan jari-jari itu bedanya kalau jari-jari ada 2, ya, kalau diameter itu nggak ada duanya. Ya, karena turunan dari rumus keliling. Kalau rumus keliling kan kalau pakai jari-jari berarti 2 dikali pi dikali r. Nah, makanya ada duanya ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Berikutnya kalau menentukan jari-jari apabila diketahui luasnya. Itu adalah R sama dengan akar pangkat dari L per Pi. Ya, jadi ini nanti dia akan mencari akar pangkatnya dari luas dibagi pi itu berapa, seperti itu ya. Jadi kalian harus mengerti akar pangkat maupun pangkat 2 ya. Oke, ini nanti untuk contohnya bisa dilihat di video ibu sebelumnya ya nak ya. Berikutnya, sekarang rumus keliling dan luas bangun datar. Nah, ini bangun persegi panjang ya. Berarti kalau kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Kalau luasnya berarti panjang dikali lebar ya. Kemudian kalau persegi, kalau keliling pasti 4 dikali S. Kalau luas berarti S kuadrat atau S dikali S.
Nah, berikutnya di sini ada segitiga ya. Nah, kalau segitiga kelilingnya itu A ditambah B ditambah C. Jadi jumlah semua sisi ya. Jadi karena keliling itu konsepnya adalah jumlah seluruh sisi atau semua sisi yang membentuk bangun tersebut. Ya, atau dalam artian ya, nah, dalam artian atau dalam tanda petik itu jumlah sisinya itu yang berada di luar, bukan yang di dalam ya, tetapi yang berada di luar. Jadi garis luarnya itu nanti dijumlah ya, seperti itu. Itu adalah konsep dari keliling. Nah, kemudian untuk luasnya kalau segitiga pasti ya setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, tinggi segitiga itu yang titik-titik ke atas. Nah, itu namanya tinggi ya. Jadi tinggi segitiganya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya di sini ada jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang itu kelilingnya 2 dikali A ditambah B. Jadi A ditambah B itu merupakan sisi sejajar ya, sisi yang berhadapan itu A ditambah B. Kemudian untuk luasnya A dikali T. Jadi alas dikali tinggi itu untuk luas jajar genjang. Nah, kemudian ada, nah ini belah ketupat ya. Belah ketupat itu kelilingnya 4 dikali S. Jadi ya jumlah sisinya yang garis luarnya itu yaitu di jumlah ini kan ada 4 kan yang pinggirnya. Jadi kelilingnya 4 dikali S sama seperti persegi ya. Nah, kemudian luasnya itu setengah dikali di D1 dikali D2. Jadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal itu yang garis putus-putus ini ya. Oke, berikutnya. Ini ada layang-layang. Nah, kalau layang-layang itu kelilingnya 2 dikali A ditambah B. Ini sama seperti jajar genjang tadi ya. Nah, kemudian kalau luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Seperti belah ketupat ya, nak ya. Oke, berikutnya. Ini ada trapesium. Nah, kalau trapesium itu A ditambah B ditambah C ditambah D itu untuk kelilingnya. Jadi jumlah seluruh sisi yang membentuk bangun tersebut. Jadi garis luarnya ya yang dijumlah. Karena itu keliling. Nah, kalau luasnya itu setengah dikali A ditambah B dikali T. Nah, A ditambah B itu ya yang ini. Yang Bu Vita lingkari ini adalah merupakan sisi sejajar dari trapesium tersebut. Oke, berikutnya ada lingkaran yang sudah kita bahas barusan. Kalau kelilingnya 2 dikali pi dikali r kalau pakai jari-jari, kalau diameter itu pi dikali d ya. Kalau luasnya pi r kuadrat kalau pakai jari-jari, kalau pakai diameter itu 1/4 pi d kuadrat ya. Baik, berikutnya ya nak ya. Di sini ada contoh pembahasan soal. Nah, Ibu di sini akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ya, yang ayo berlatih ya kalau nggak salah ya. Itu yang tugas terakhir kemarin ya nak, itu di halaman 88 sampai 89. Nah, ini untuk soal nomor 1. Nah, kemarin kan Ibu meminta kalian untuk soal nomor 1 dan 2 itu untuk mencari kelilingnya. Ya, kalau yang nomor 3, 4, 5 itu mencari luasnya saja. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Bu Vita mau pakai yang ini aja, yang biru aja, oke? Nah, baik ini ya kalau mengerjakan keliling maupun luas ya, luas bangun datar gabungan itu kita analisa terlebih dahulu bentuk dari bangun tersebut. Nah, kalau ini kan dia terbentuk dari persegi panjang dan persegi ya. Ini Ibu putus-putus seperti ini. Jadi biar tahu, oh yang atas ini adalah persegi panjang, yang kecil ini adalah persegi. Nah, oke, kita tentukan dulu sisinya. Nah, kalau di sini 20, berarti di sini ya, dari sini sampai ke sini itu dia pasti adalah 20. Nah, karena ini kepotong, karena ada sisi yang menempel. Nah, sisi yang menempel ini ya, itu Bu Vita kasih tanda merah, ini itu sejajar dengan ini.
Nah, berarti di sini ada nilainya 5. Ya, berarti kalau yang ini sampai sini, nah yang sini sampai sini, yang biru ini ya, itu berarti nilainya adalah berapa? 20 dikurangi 5, berarti di sini 15. Mohon maaf nggak kelihatan ya nak ya, sebentar ya, Ibu ganti biar kelihatan. Oke, udah pakai biru aja nggak apa-apa. Nah, berarti di sini adalah 15 ya. Jadi 15 ditambah ini ya. Ditambah ini nanti hasilnya adalah 20. Jadi sama seperti yang di atas ya. Kemudian yang sisi sini, yang sisi persegi, yang kecil-kecil, berarti kalau 5, kalau namanya persegi kan berarti dia sisinya adalah sama, berarti di sini ya 5. Sini 5 ya, sisi yang kiri, sisi yang kanan juga 5. Kayak gitu. Yang atas tadi juga 5, yang menempel yang merah ini. Ya, karena dia persegi, jadi sisinya adalah sama. Oke, sekarang kita kerjakan untuk mencari kelilingnya. Sekarang Bu Vita mau mencari keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang kan rumusnya 2 dikali panjang dikali 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, karena Bu Vita itu kemarin mengajarkan kalian dijumlahkan saja secara manual. Jadi kita cari amannya saja. Berarti kan persegi panjangnya ini. Berarti kan yang 20 ya, yang Bu Vita checklist ungu 20, 5, 15. Nah, kalau di sini kan dia sejajar ya. Yang ini sama sini. Ini kan sejajar pastinya. Berarti di sini 5. Berarti udah tinggal jumlah saja. Di sini 20. Ditambah yang bawah kan 15. Terus yang lebarnya kan ada 2 tuh. 5 sama 5. Nah, hasilnya 20 ditambah 25, 45. Oke, nah sekarang yang keliling persegi. Ini yang kecil ya, persegi ya kalau yang kecil. Berarti kan hanya 3 sisi saja kan, karena yang ini, yang 5 yang menempel, ingat ya, itu kita hanya menghitung sisi luarnya saja. Jadi ini hanya ada 3, berarti yang ini, sama ini. Berarti di sini 5 ditambah 5. Oke, 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 15. Nah, berarti keliling keseluruhannya ini tinggal dijumlah. Keliling keseluruhan. Bu Vita tulis kes gitu aja ya. Nah, itu 0,160 ya, 60 cm. Oke, sudah ketemu jawabannya, 60 cm. Oke, sekarang berikutnya yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini kita cari lagi. Nah, ini kan terbentuk dari 3 bangun ya. Ada 2 bangun segitiga sama 1 bangun persegi panjang. Nah, sekarang kita cari dulu. Nah, ini kita tinggal nyari, kita tentukan dulu sisinya. Kalau di sini 34 karena dia sama, berarti di sini adalah 34. Kemudian yang bawah Bu, sisinya atau alasnya si segitiga. Nah, ini kan 50. Di sini kan ada 10. Berarti 50 dikurangi 10 kan 40. Nah, 40 itu kan berarti sisanya sini. 40 dibagi 2, berarti di sini 20, di sini 20. Nah, berarti yang ini tadi 10 kan? Nah, 20 ditambah 10 tambah 20 hasilnya adalah 50. Oke ya, sampai sini paham ya? Dan yang ke atas ini 15, berarti di sini juga 15. Nah, oke, udah tinggal kita cari. Keliling segitiga, karena dia ada 2, berarti kita kalikan dengan 2.
Nah, 15 tambah 34 ditambah 2. Kok dikali ya, nak? Bu Vita ngomongnya tambah tapi ditulis kali. Ditambah 34 ditambah 20. Berapa ini? 2 dikali sini saja ya. 2 dikali 15 tambah 54. 64 ya. 15 tambah 54, 69 ya ini. Oke, nah kemudian yang keliling persegi panjang ya. Nah, gini aja. Itu kan hanya dua sisi. Yang ini sama yang bawah yang ini. Berarti kan hanya 10 ditambah 10. Itu sama dengan 20. Sebentar ya, yang ini berarti 2 dikali 69. 6-nya kok kurang jelas ya, nak. Sebentar, Ibu betulin. 138 ditambah yang bawahnya 20 ya. Nah, di sini hasilnya 8 158 cm. Ini adalah keliling keseluruhan. Ibu singkat saja ya. Nah, seperti ini caranya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya soal ketiga, ini cari luasnya. Nah, gampang banget. Ini kan kita analisa dulu luasnya. Maaf, bangunnya kok luasnya. Bangunnya ini terdiri dari bangun apa saja? Ini kan jajar genjang ya, yang pertama ya. Ini jajar genjang, yang kedua adalah segitiga. Nah, kalau jajar genjang, luas jajar genjang, mohon maaf, oke, itu kan pasti dia ada alas sama tinggi. Kita tentukan dulu alasnya. Nah, ini kan jajar genjangnya panjang memanjang ke atas ya, nak. Nah, ini adalah alasnya yang Bu Vita garis merah. Nah, yang nempel ini adalah alasnya. Ya, alas jajar genjang. Nah, di sini karena dia sejajar dengan yang atas ya, dia sejajar dengan sini, berarti nilainya sama dengan ini. Nilainya adalah 8. Nah, sekarang kalau tingginya. Oke, kalau tingginya dia berarti yang titik-titik ke atas ini, garis titik-titik, karena dia adalah menjulang ke atas. Berarti yang ini T-nya. Ya, berarti T-nya adalah 10. Berarti sekarang luasnya kan alas dikali tinggi ya. Alas dikali tinggi. 8 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 80. Nah, kemudian yang segitiga. Nah, segitiganya ini kan tidur begini ya, nak ya. Mohon maaf. Segitiganya kan tidur. Tidur seperti ini. Sini 10. Berarti sini kan yang menempel tadi 8 ya. Sini 6. Nah, ini kalau kita bangunkan, itu kan nanti gambarnya seperti ini. Sini 8, ya kan? Sini 6, sini 10. Nah, 8-nya itu yang menempel, yang Bu Vita garis merah ini. Jadi ini bisa alas, bisa tinggi segitiga. Ya. Jadi di sini alasnya segitiga ya. Alasnya segitiga itu 6. Tingginya adalah 8. Ini yang untuk segitiga. Oke,
Oke, berarti kita masukkan ke dalam rumus. Setengah kali alas dikali tinggi. Setengah dikali 6 dikali 8. 1, sini 3 ya, 6 dibagi 2 ya, 3 kali 8, 24 cm. Berarti luas keseluruhan, ini tinggal dijumlah, 80 ditambah 24, hasilnya adalah 104. Persegi ya, ingat, kalau luas itu satuannya adalah persegi. Kalau keliling enggak ada persegi maupun pokoknya enggak ada pangkatnya. Oke, selesai ya. Nah, sekarang berikutnya yang nomor 4. Nah, ini mah gampang. Nah, ini kan dari persegi dan setengah lingkaran. Langsung saja yang persegi ya. Yang persegi itu sisinya 42. Mohon maaf. Oke, yang ini sisinya itu adalah 42. Berarti kan luas persegi S kuadrat kan, atau sisi dikali sisi, berarti 42 dikali dengan 42. Nanti menemukan hasil 1764 ya. Nah, kemudian kalau yang lingkaran, nah berarti kan di sini diameternya ya. Nah, ini kan ke bawah diameter. Nah, ini kan sejajar dengan sini. Berarti diameternya adalah 42. Nah, berarti di sini diameter itu adalah 42. Bu, saya nyarinya pakai jari-jari, Bu, yang gampang saja, boleh. Kita cari pakai jari-jari. Berarti jari-jarinya separuhnya dari diameter 21. Nah, sekarang kita cari pi r kuadrat. Nah, karena dia bisa dibagi dengan 7, berarti dia pakai 22/7 kali 21 kuadrat. Di sini 22/7 dikali 21 kali 21. Ini 1, ini 3 ya. 66 dikali 21 itu nanti hasilnya adalah 693. Nah, karena dia daerah yang diarsir, yang ungu saja, berarti ini kita kurangi. Berarti luas keseluruhan gitu aja nggak apa-apa ya. Itu luas persegi atau dikurangi luas lingkaran. 1764 kurangi 693, itu nanti ketemu hasilnya adalah 1071 cm persegi. Seperti ini ya caranya. Oke, berikutnya sekarang yang nomor 5. Nah, kalau ini kan terbentuk dari 3 bangun ya, ada lingkaran, persegi, dan yang bawah ini adalah segitiga. Nah, sekarang yang persegi saja dulu. Nah, sisinya kan pasti sama. Di sini kalau 20, pasti semuanya adalah 20. Oke, yang persegi dulu aja kita cari dulu, yang gampang. Sisinya sama dengan 20, berarti luasnya S kuadrat, berarti 20 kuadrat. 20 dikali 20, berapa hasilnya? 400.
Oke, 20 dikali 20, hasilnya adalah 400. Nah, kemudian yang segitiga, ini yang kelihatan nih. Ini kalau yang segitiga, tingginya, nah tingginya kan berarti yang titik-titik ke atas ini. Nah, itu tingginya ada 6. Kemudian alasnya itu yang sini, namanya alas itu pasti di bawah. Nah, alasnya ini kan dia sejajar dengan sisi persegi yang atas ini. Nah, berarti nilainya adalah 20. Nah, sekarang kita cari luas segitiganya. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya 20 dikali 6. Ini 1, sini saja ya 3. Berarti di sini 60. Oke, nah yang terakhir ada setengah lingkaran. Nah, di situ diameter ya. Diameternya adalah 20, dia sama dengan sisinya persegi. Nah, berarti kalau jari-jarinya dia adalah 10. Nah, kalau Bu Vita enak pakai, kalau mencari luas lingkaran enak pakai yang jari-jari ya. Pi R kuadrat, nggak usah kalikan 1/4 kan. Sini 22/7 ya, maaf kok jadi 1/4. 22/7 dia kan 10, nggak bisa dibagi 7 ya nak, berarti 3,14 dikali 10 kuadrat kali 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 kan? Berarti 314 dikali dengan 100. Nah, hasilnya ini 3,14 ya, ada 314. Nah, ini kalau mencari luas yang diarsir ya, atau luas keseluruhan gitu aja ya. Keseluruhan daerah yang diarsir ya, nah itu dikurangi luas persegi dikurangi luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Nah, jadi 400 dikurangi 60 dikurangi 314. Atau Bu, saya 314-nya dulu boleh, sama saja. Itu nanti kalian akan menemukan hasil ya, itu akan menemukan hasil. Oh ya, mohon maaf, ini tadi setengah lingkaran ya nak ya. Nah, ini ada yang salah ini setengah ya, berarti ini dikalikan dengan setengah ya, kalikan setengah. Ini kalau dikali setengah berarti hasilnya ada 157. Nah, berarti di sini 157, mohon maaf. Ibu ingatnya satu lingkaran. Nah, oke. Itu nanti akan ketemu hasilnya adalah 183 cm persegi. Seperti ini ya caranya ya. Nanti yang kemarin masih bingung, nanti boleh diteliti lagi jawabannya. Oh, ternyata saya yang salah di bagian ini. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung juga, belum paham, boleh langsung tanya ke Ibu ya, ke Bu Vita ya. Kalau kelas 6A, ya kelas 6A di Bu Vita, kalau kelas 6B di Bu Mega. Oke, berikutnya. Hari ini tugasnya silahkan mengerjakan evaluasi pelajaran 3 yang halaman 91 sampai 93. Itu Ibu minta kalian kerjakan yang Romawi 1 dulu aja ya, sedikit-sedikit. Oke, nomor 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 ya, 10 soal saja yang dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung, kelas 6A tanya ke Ibu, ke Bu Vita, kalau kelas 6B ke Bu Mega ya.
Dan Ibu minta tidak, karena itu soalnya bentuknya pilihan ganda, nanti Ibu minta kalian tetap menuliskan cara penyelesaiannya atau cara pengerjaannya. Itu harus ada. Kalau nggak ada, nanti nilainya meskipun benar dikurangin separuh. Ya, jadi nggak langsung ngasal. Kalau pilihan ganda kan biasanya anak-anak ngerjain kan langsung ngasal. Misalkan A, B gitu. Nah, kalian kan nggak tahu asalnya jawabannya dari A, B, C maupun D itu dari mana. Nah, Ibu pengen tahu prosesnya, kalian dapat itu dari mana. Jadi caranya itu nanti silahkan dituliskan ya. Kelas 6B juga seperti itu ya, sama ya, kelas 6A sama 6B ya. Oke, baik, berikutnya Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.